Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 17 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Anak yang Tersesat. Pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini mengangkat tema Anak yang Tersesat. Sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan. Banyak keluarga Kristen yang pernah mengalami kesedihan karena anggota keluarga mereka menjauh dari Tuhan. Tidak sedikit orang tua yang telah berusaha mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai rohani, mengajak mereka beribadah, mengajarkan firman Tuhan, dan memberikan teladan yang baik. Tetapi pada akhirnya harus menyaksikan anak-anak tersebut memilih jalan yang berbeda. Pemirsa, pengalaman seperti ini sering menimbulkan pertanyaan, kekecewaan, bahkan rasa bersalah yang mendalam dalam hati orang tua maupun keluarga. Melalui kisah Efraim dalam kitab Hosea dan Yeremia, Alkitab menunjukkan bahwa masalah anak yang tersesat bukanlah persoalan baru, melainkan sesuatu yang juga terjadi dalam sejarah umat Allah. Pemirsa, Efraim adalah salah satu suku yang menerima banyak berkat dan perhatian dari Tuhan, tetapi tetap memilih menjauh darinya dan terjerumus dalam penyembahan berhala serta berbagai bentuk ketidaksetiaan rohani. Kitab Hosea 4 ayat 17 menggambarkan Efraim yang telah begitu melekat pada berhala sehingga tampaknya sulit dipisahkan dari dosa yang dipilihnya. Pemirsa, gambaran ini menunjukkan betapa seriusnya bahaya ketika seseorang terus-menerus menolak tuntunan Tuhan dan membiarkan dirinya dikuasai oleh hal-hal yang menggantikan posisi Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu kekasih, kitab Hosea pasal 7 semakin memperjelas kondisi rohani Efraim yang sedang mengalami kemerosotan yang mendalam akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak hanya jatuh ke dalam penyembahan berhala, tetapi juga hidup dalam kemunafikan, ketidakjujuran, dan ketergantungan kepada kekuatan manusia daripada kepada Allah. Bapak Ibu, secara lahiriah, mereka masih tampak sebagai umat pilihan, tetapi secara batin, mereka telah menjauh dari sumber kehidupan yang sejati. Kondisi ini menjadi gambaran tentang orang-orang yang pernah mengenal Tuhan, tetapi kemudian membiarkan hati mereka perlahan-lahan menjauh melalui pilihan-pilihan yang salah dan kompromi terhadap dosa. Bapak Ibu, namun yang menarik adalah bahwa meskipun Allah dengan tegas menegur dosa Efraim, Ia tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Teguran Allah bukanlah tanda bahwa Ia membenci umatnya, melainkan bukti bahwa Ia masih peduli dan masih menginginkan pemulihan bagi mereka. Bapak Ibu, hal ini mengajarkan bahwa ketika seseorang menjauh dari Tuhan, kasih Allah tidak serta-merta berhenti, melainkan terus bekerja untuk memanggil mereka kembali kepada hubungan yang benar dengannya. Saudara sekalian, dalam kitab Yeremia 31, kita menemukan gambaran yang sangat menyentuh melalui sosok Rahel yang secara simbolis digambarkan sedang menangisi anak-anaknya yang hilang dan tercerai-berai. Tangisan Rahel melambangkan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh orang tua, keluarga, atau umat Allah
ketika melihat orang-orang yang mereka kasihi meninggalkan jalan Tuhan. Secara manusiawi, tangisan itu sangat dapat dipahami karena kehilangan seseorang secara rohani seringkali terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan secara fisik. Namun, di tengah suasana duka tersebut, Allah memberikan pesan yang penuh pengharapan dengan mengatakan bahwa air mata Rahel tidak sia-sia dan bahwa masih ada harapan bagi masa depan. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa anak-anak yang tersesat itu akan kembali dari negeri musuh dan kembali ke daerah mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah melihat lebih jauh daripada keadaan saat ini dan bahwa Ia masih bekerja bahkan ketika manusia merasa segala sesuatu tampak mustahil. Oleh karena itu, saudara, pesan utama yang diberikan kepada Rahel bukanlah keputusasaan, melainkan pengharapan yang berakar pada kesetiaan dan belas kasihan Allah. Pemirsa terkasih, pengharapan tersebut semakin diperjelas dalam kitab Yeremia 31 ayat 18 dan 19. Ketika Efraim digambarkan akhirnya menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Efraim mengakui bahwa ia telah menyimpang dan membutuhkan tuntunan Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati dimulai ketika seseorang menyadari dosanya, mengakui kesalahannya, dan merindukan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Menariknya, pemirsa, proses pertobatan itu tidak muncul karena tekanan manusia semata, tetapi karena pekerjaan kasih karunia Allah yang terus memanggil hati yang tersesat. Hal ini memberikan penghiburan besar bagi orang-orang yang sedang berdoa bagi anggota keluarga atau sahabat yang menjauh dari Tuhan. Mungkin saat ini belum terlihat perubahan yang nyata, tetapi Allah dapat bekerja dalam hati seseorang dengan cara yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pemirsa, kisah Efraim mengingatkan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan, dan tidak ada orang yang terlalu jauh sehingga tidak dapat dijangkau oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, salah satu bagian yang paling mengharukan dalam pasal ini terdapat dalam kitab Yeremia 31 ayat 20, ketika Allah berbicara tentang Efraim dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Meskipun Efraim telah berkali-kali memberontak, Allah tetap menyebutnya sebagai anak yang dikasihi dan sangat dirindukan. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa setiap kali Ia mengingat Efraim, hatinya tergerak oleh belas kasihan yang mendalam terhadapnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa kasih Allah jauh melampaui cara manusia mengasihi karena kasih-Nya tidak berhenti. Ketika seseorang gagal atau jatuh dalam dosa, saudara, seringkali manusia mudah menyerah terhadap orang yang terus melakukan kesalahan, tetapi Allah tetap mencari, memanggil, dan menantikan mereka kembali. Hati Allah tidak dipenuhi kemarahan yang tidak terkendali terhadap anak-anak-Nya yang tersesat, melainkan dipenuhi kerinduan agar mereka kembali mengalami pemulihan. Saudara, pemahaman ini membantu kita melihat
bahwa di balik setiap teguran Allah terdapat kasih yang besar dan tujuan untuk membawa manusia kembali kepada keselamatan. Bapak Ibu, pelajaran ini memberikan tantangan sekaligus penghiburan bagi setiap orang yang mengenal seseorang yang telah menjauh dari hubungan dengan Tuhan. Tantangannya adalah agar kita tidak cepat menghakimi, menyerah, atau berbicara negatif tentang mereka, karena Allah sendiri tidak pernah berhenti memikirkan dan mengasihi mereka. Bapak Ibu, penghiburannya adalah bahwa keselamatan seseorang tidak hanya bergantung pada kemampuan kita untuk menjangkaunya, tetapi terutama pada pekerjaan Allah yang terus berlangsung dalam hidupnya. Ketika kita merasa lelah karena berdoa bertahun-tahun tanpa melihat perubahan. Kisah Efraim mengingatkan bahwa Allah masih bekerja bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya. Ketika kita merasa kecewa atau putus asa, janji Tuhan kepada Rohel mengingatkan bahwa masih ada harapan untuk masa depan dan bahwa anak-anak yang tersesat dapat kembali kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, respons yang paling tepat adalah terus berdoa, terus mengasihi, terus memberi teladan yang baik, dan terus mempercayakan mereka kepada Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap anak-anaknya. Pelajaran ini pada akhirnya mengajarkan bahwa kasih dan belas kasihan Allah jauh lebih besar daripada kegagalan manusia. Sehingga selama seseorang masih hidup, selalu ada harapan bagi pemulihan dan pertobatan yang sejati. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.